Assalamualaikum zoners semuanya. Pada kali ini gua bakal membuat alur cerita dari atau legend Stephen Chow dan film ini berjudul King of the Beggars. 喂，擺大壽你都梳靚呢個頭啦！ Film ini menceritakan tentang seseorang yang diperankan oleh Stephen Chow yang juga seorang anak pejabat, diperankan oleh sahabatnya sendiri bernama Tad. 哎呀， Tetapi karena suatu kesalahan mereka dijatuhkan hukuman menjadi pengemis abadi. 幾啲糖啊，各花各眼啫。哎， Film ini dimulai di sebuah rumah di mana anak dan ayah yang tidak bisa menulis. Mereka bernama Su Chan dan ayahnya bernama Su. Dan di sini Chan mencoba menulis sesuatu di kertas dan ternyata Chan tidak bisa menulis namanya 粗 sendiri. 擦蝦二餐，調轉咗老爺。 Tak lama kemudian Chan pun pergi dari sana untuk mendatangi pesta ulang tahunnya sendiri. Saat sampai, Chan bertemu dengan seorang pengemis di sana, tapi ternyata Chan malah bersikap baik padanya. Tak lama kemudian, Chan bertemu dengan seorang wanita di sana. Dia bernama Yusang dan Chan langsung menyukainya. 死老豆啊你！咁講 Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang yang santuy. Dia bernama Chu dan yang satunya lagi bernama Saipul. Kita sebut saja namanya Saipul guys. Dan ternyata Ciu adalah pembunuh dari ayahnya Yusang. Dan tujuan Yusang sini memang untuk membunuh Ciu. Dia menyamar sebagai wanita sewaan. Dan di sini Ciu langsung menyukai si Yusang. Dan ternyata si Chan telah membuking si Yusang. Namun si Saipul membayarnya dengan sebuah mutiara. Dan karena itulah Yusang lebih memilih si Ciu. Nah, dikarenakan Chan tidak terima, Chan lalu memecahkan permata Idu dan mereka pun bertarung. Karena si Saipul kalah, si Ciu pun langsung melawan Chan dan ternyata si Ciu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tak lama kemudian datanglah Su ke sana yang kemudian mereka tidak jadi bertarung. Nah, si Su ini ternyata seorang jenderal dan memiliki anak buah yang sangat banyak. Dan saat Su datang, si Saipul langsung menunjukkan identitas aslinya dan ternyata mereka adalah orang-orang dari kerajaan. Tetapi karena salah satu dari mereka mengerti hukum, mereka pun akhirnya pergi dari sana. Jin kemudian memperlihatkan teman Yusang yang sedang menuangkan racun ke dalam minuman. Ternyata Yusang adalah kelompok dari partai pengemis yang dipimpin oleh orang tua bernama Mok. Dan di sini mereka berencana membunuh Ciu dengan racun tadi untuk membalas kematian ayahnya. Karena dulu ayahnya Yusang adalah ketua dari kelompok ini. Namun kemudian yang datang bukanlah Ciu melainkan si Chan. Dan saat Chan mau minum, Yusang membalikkan mejanya. 唔好飲咩？ Tetapi Chan malah bilang dia mencintainya dan akan menikahi Yusang. Dan ternyata Yusang memberikan syarat agar bisa menikahinya, yaitu mengharuskan si Chan memiliki jabatan dan jago kungfu. Singkat cerita, scene berganti ke malam hari. Dan si Ciu ternyata di sini akan digerebek oleh partai pengemis, tapi orang-orang dari partai pengemis pun tewas. Dan kemudian Mok dan anggota lainnya pun terlambat datang ke TKP dikarenakan meladeni si Chan tadi. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Chan bercerita bahwa dirinya akan ikut ujian di kota yang bernama Paking dengan tujuan mendapatkan cintanya Yusang. Dan dengan gesinya mereka pun bersiap-siap untuk pergi. 啲啦好唔好啊？唉，數三聲嗱，一、二、三。 呀，你哋唔好追啊！ Scene kemudian berganti ke sebuah kerajaan dan memperlihatkan seorang raja. Di sini si Saipul memberitahukan bahwa si Ciu telah membantu mereka untuk membasmi pemberontak. Dan karena itu, si Ciu mendapat jabatan sebagai wakil daerah. Dan kemudian si Saipul juga menyatakan bahwa si Ciu memiliki kekuatan sihir. Dan raja pun meminta untuk menunjukkannya. Scene berganti kepada si Chan yang sedang bermain tebak-tebakan bersama pembantunya. Setelah itu, datang pria ke sana. Dia adalah juri utama dari ujian di kota Peking. Nah, ternyata si So mencoba menyogok si juri untuk meloloskan si Chan di ujian tersebut. Namun, si juri hanya dapat meloloskannya di ujian tertulis.
Nah, saat ujian itu berlangsung, si juri bangke ini langsung menukarkan kertas ujian Chan dengan kertas jawaban miliknya. Dan akhirnya, tes ujian fisik pun dimulai. Chan bisa melewati beberapa ujian tersebut, dan ternyata ada orang lain yang bisa menandinginya. Sebelum pertarungan Chan dimulai, juri pun mulai taruhan, dan yang memilih Chan hanya satu orang, yaitu ayahnya, Su. 你有啲古怪係咩？呢個博達爾多外形。 Setelah itu, Su terkejut setelah tahu bahwa jurinya adalah si Saipul dan si Ciu. 真格林三啊！有 Dan di ujian pertama, mereka harus berlari dan memanah dengan cepat. Tetapi karena sasarannya bolong, Chan dikatakan gagal. Pertandingan selanjutnya di mana Chan akan bertarung langsung dengan lawannya tersebut, sebut saja Junet. Dan si Junet ini sebelumnya telah diberikan senjata panah oleh si Ciu. Tak lama kemudian, Chan berhasil memojokkan si Junet. Dan saat si Junet mau kalah, dia langsung menembakkan panah tadi. Tetapi panah itu justru membelok dan malah tertancap ke bokongnya si Junet. Dan dikarenakan jurinya bangke, Chan tetap dikatakan kalah. Ternyata, panah yang tertancap itu memiliki racun dan si Junet akhirnya pun almarhum. Singkat cerita, saat si Chan bertemu dengan Saraja, tiba-tiba si Ciu datang dan mengatakan Chan tidak bisa menulis. Saat Chan disuruh tulis namanya sendiri, Chan tidak bisa. Setelah itu, Su pun datang dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Dan karena itu, mereka mendapat hukuman dengan disita semua harta benda yang mereka punya. Dia juga menambahkan hukuman tambahan yang menjadikan dia dan ayahnya menjadi pengemis abadi. 咁輕，你有冇記錯啊？好，我而家就判你兩父子一世行乞，你冇翻個軍營㗎啦。冇執。 Singkat cerita, karena tidak memiliki pengalaman mengemis, mereka pun akhirnya bingung. Tapi tiba-tiba, orang-orang datang memberikan uang kepada mereka. Nah, setelah itu, mereka pun meminta paksa kepada seorang pria kaya yang lewat. Namun, dia enggan memberikannya. 乞兒啊呃我，當我豬兜啊！ Setelah itu, mereka memperlihatkan aksi memecahkan batu di atas perutnya si Su. 太難心好少大隻，我未試過㗎，你小心啲啊！你嚟啊，我 Tiba-tiba, datang prajurit dan si Chu ke sana, dan aksi mereka pun gagal. Dan kemudian, si Chu mengajak Chan bertarung, karena waktu dulu mereka gagal bertarung. Di pertandingan tersebut, Chan pun kalah, yang menyebabkan urat kakinya putus dan tulangnya patah, yang menyebabkan dirinya menjadi lumpuh. Dan pada akhirnya, mereka memiliki tempat untuk tinggal, dan ternyata itu adalah tempat para pengemis berkumpul. Keesokan harinya, Siso ikut serta bersama mereka untuk mengemis, dan hal tersebut merupakan hal yang tidak mudah baginya. Beberapa hari kemudian, tubuh Chan mulai memulih. Dia memutuskan untuk belajar menulis. Tetapi pada esok hari, Siso mengalami kejang-kejang. Tapi ternyata Siso hanya demam. Dan karena lapar, Chan keluar untuk mencari makanan. Nah, saat si Chan mengemis, tiba-tiba di sana keluar teman Yusang yang memberi arang. Dan rupanya itu adalah rumahnya Yusang. Tapi saat keluar, Chan pura-pura tidak mengenalinya. Dan Chan pun diberi bakpao untuk dibawa pulang. Setelah pulang dari sana, Chan dikagetkan dengan ayahnya ditangkap oleh prajurit dikarenakan mencuri bakpao. Dan supaya mereka bebas, si prajurit menyuruh mereka untuk memakan makanan anjing yang ada di sana. Dan rupanya si Chan malah lahap dengan memakannya. Dan kejadian tersebut dilihat oleh Yusang.
Kemudian Yusang menghampiri si Chan dan ayahnya karena merasa kasihan dan Yusang pun mengajak mereka bergabung ke partai pengemis. Dan ternyata setelah gabung Chan hanya bermalas-malasan saja. Sampai akhirnya Siso menyuruh si Chan untuk belajar jurus kungfu pemukul anjing agar tidak diremehkan oleh orang lain. 睇下仔，佢幾精神。 Dan di sini Chan bertemu dengan pengemis yang pernah datang ke acara ulang tahun Chan kemarin. Dan ternyata pengemis itu adalah ketua dari partai pengemis atau ayahnya si Yusang. Dan rupanya ini hanyalah hantu yang hanya bisa dilihat oleh Chan. 即刻話閣下，輸定黑食黑足一世。你有恩於我，我一定會報答你嘅。 Saat malam tiba, Mok dan Yusang pergi melihat ritual si Ciu untuk bisa hidup abadi. Dan itu mengorbankan seorang bayi. 真係冇家啦，憎老母。 Dan rupanya si Ciu berencana membunuh raja dengan seorang wanita. Tak lama kemudian, saat hendak pergi dari sana, Moh dan Yusang ketahuan oleh si Ciu. Dan pada akhirnya mereka tertangkap. Saat Mok hendak melawan dengan tongkatnya, malah sama sekali tidak mempan. Dan karena terdesak, si Mok pun akhirnya kabur dari sana. Scene kembali berganti ke partai pengemis yang memperlihatkan Mok terluka. Nah, si Mok ini kemudian berkata kalau akan ada pergantian ketua baru. Nah, si Chan mencoba untuk menjadi ketua. Tapi sebelum itu, Chan harus bertarung dulu dengan para pendekar yang ada di sana. Dan saat bertarung, Chan sudah memiliki ilmu kungfu yang akhirnya dalam pertarungan tersebut Chan menang. Nah, setelah Chan mengambil tongkat itu, Chan pun melakukan atraksi dengan tongkat itu. Tapi tongkat itu malah patah. Scene selanjutnya memperlihatkan orang-orang dari partai pengemis berangkat untuk melawan si Ciu dan menyelamatkan Yusang. Dan si Chan ternyata sudah mempelajari jurus kungfu 18 telapak naga. Dan pada jurus ke-18, halaman dalam buku itu kosong dan dia jadi bingung. Dari segi lain, para prajurit bergegas menyelamatkan si raja karena akan ada sebuah pertemuan. Dan di sini si Saiful bilang kepada si Ciu untuk tidak membawa wanita kepada sang raja. 帶呢個女人嚟係咩意思？我知道皇上喜。 Tetapi karena si Ciu memiliki rencana jahat, dia sudah menempatkan prajurit yang sudah berkhianat di sana. Sehingga si Ciu dengan gampangnya membawa wanita kepada sang raja. Dan akhirnya orang-orang dari partai pengemis pun tiba. Dan dengan gesinya, Chan menerobos para prajurit untuk mencari Yusang. Di sisi lain, saat Ciu melihat ada tanda asap bahaya, dia langsung melepaskan asap beracun untuk membunuh para prajurit di sana. Dan pada saat si Saiful mengejar si Chan, dia ditembaki yang akhirnya dia sadar bahwa adanya pengkhianatan. Dan pada akhirnya, si Chan dan Saiful pun bekerja sama untuk pergi ke kamp sang raja. Tiba-tiba arah angin berubah yang akhirnya asap beracun tidak mengarah ke kamp. Dan karena asapnya kembali mengarah kepada prajurit yang mengepung partai pengemis dan akhirnya mereka pun tewas. Dan untungnya orang-orang dari partai pengemis tahu cara menangkal asap beracun. Dengan cara menutup hidung dengan kain yang sudah mereka kencingi. Sin pun kembali ke kamp sang raja. Nah, para pengkhianat langsung mengepung tempat itu. Dan saat semua sibuk, si Yusang yang sudah dipengaruhi oleh si Ciu mencoba menyerang sang raja. Tak lama kemudian, kepala Yusang pun tertendang. Dia pun langsung sadar dari pengaruh si Ciu. Dan pada akhirnya, Chan pun sampai di sana. Saat sampai di sana, mereka malah mengobrol. 你長食，我哋停低咗半個時辰食早飯，我少咗個。 Setelah itu, Ciu pun datang ke sana dan menyerang sang raja. Dan Chan yang melihat itu langsung mencoba melawan si Ciu. Tapi jurus dari si Chan masih tidak mempan untuk mengalahkan si Ciu. Dan kemudian Chan menggunakan jurus 18 telapak naga miliknya.
Dan karena si Chan hanya tahu 17 jurus, si Ciu pun belum mati. Dan tanpa sengaja, buku pun itu terbuka oleh angin, yang kemudian Chan mengerti jurus ke-18 yang adalah gabungan dari 17 tersebut. 七想融合埋一齊就係第18想，我實在太衝㗎！ Dan akhirnya si Ciu pun mati. 你就好有型，但睇你個樣就好大件事。 Singkat cerita, saat di kerajaan, si Chan meminta kepada sang raja untuk adil ke semua rakyatnya. 如果你真係英明神武，令到國泰民安，其實啲丐幫弟子幾千萬，你一日唔解。 Dan akhirnya film pun berakhir.